Masih kita lanjutkan mengenai Jacques Lacan. Kita akan membahas mengenai fantasi menurut Lacan. Fantasi mendasar merupakan hal yang sangat pribadi karena memberikan subjek ilusi sebuah inti yang konsisten. Bagi Lacan, fantasi adalah reaksi defensif atas represi primer yang kemudian juga direpresikan. Fantasi adalah reaksi defensif atas represi primer yang kemudian juga direpresikan. Fantasi adalah apa yang membentuk hasrat kita. Zizek memberikan sebuah ilustrasi bagus dalam televisi tentang bagaimana perbedaan seksual bekerja dalam fantasi. Ada sebuah iklan bir yang menggambarkan seorang wanita muda dengan seekor katak. Dia memungut dan menciumnya. Kemudian katak tersebut berubah menjadi seorang lelaki muda ganteng. Lelaki muda itu berbalik ke arah wanita muda dan menciumnya. Lalu wanita tersebut berubah menjadi sebotol bir. Hasrat wanita muda membuat sang katak menjadi objek falus yang merupakan fantasinya tentang apa itu lelaki. Tetapi lelaki mereduksikan wanita sebagai objek fantasinya, yakni sebagai sarana untuk kepuasannya serta sebagai objek penyebab hasratnya. Kemudian Zizek berkomentar, karena ketidaksimetrisan ini maka tidak ada hubungan seksual. Kita hanya memiliki wanita dengan kodok atau laki-laki dengan sebotol bir. Kita tidak akan pernah memperoleh pasangan alami dari seorang wanita cantik dan seorang lelaki ganteng. Tulisan-tulisan di Zizek sangat terkonsentrasi pada fantasi maskulin tentang wanita. Psikoanalisis tradisional menyebut trauma ini sebagai castration. Kastrasi ini terjadi karena anak lelaki membayangkan falus sang ibu sebagai analogi dengan kemaluannya sendiri. Ketika sang ayah menunjukkan bahwa falus tersebut tidak ada, maka sang anak merasa takut akan kehilangan kemaluannya. Jadi kesan traumatis dari perbedaan seksual direpresentasikan melalui ancaman akan kastrasi. Represi traumatis pertama ini ditutupi oleh hukum simbolik, di mana saringan pengontrolnya membuat subjek mampu untuk hidup dengannya. Sehubungan dengan kedua arus represi tadi, maka seksual biasanya dianggap berasal dari fantasi mendasar yang disisipkan di antaranya. Menurut Zizek, fantasi mengamati konsepsi milik kita sendiri adalah sebuah bentuk fantasi mendasar. Dalam studinya tentang sejarah sesudah Lacan, Brennan menyatakan bahwa kecenderungan Lacan untuk mengidentifikasikan wanita sebagai objek dari fantasi mendasar adalah konsisten dengan apa yang disebut Brennan sebagai fantasi fondasional, melalui mana subjek membayangkan bahwa mereka dapat mengontrol tatanan simbolik karena mereka dapat mengontrol objek-objek lain di dalamnya. Menurut Zizek, fantasi muncul sebagai reaksi terhadap ketidakberdayaan tubuh yang terfragmentasi, yang muncul dari kesan kuat dorongan kematian. Rasa keterpecahan atau rupture dan keterpisahan separation dari kehilangan akan dukungan di dalam ada harus dikurangi atau dihilangkan. Jadi penghapusan atau pembatalan fantasi adalah menjinakkan kekerasan dari pemotongan tersebut serta menjamin sebuah ruang aman bagi sebuah eksistensi yang utuh. Sebagai contoh, Zizek merujuk pada tulisan Freud, A Child is Being Beaten, yang merekam ketiga fase fantasi dari masa kanak-kanak yang umum. Ayahku sedang memukuli anak yang saya benci. Saya sedang dipukuli oleh ayahku. Anak tersebut dipukul. Fakta menarik mengenai fantasi ini adalah bahwa tahap kedua membentuk sebuah perantara niscaya antara keduanya. Tetapi tidak pernah dilaporkan oleh para pasien. Keberadaannya hanya disimpulkan. Karena fase kedua merupakan sebuah fantasi yang sangat pribadi, sehingga tidak dapat dibocorkan sebuah ciri khas dari fantasi mendasar yang direpresi.
Penjelasan Zizek dimulai dari kenyataan akan dorongan serta menanamkan bahwa kepatuhan pada pengawasan adalah kekerasan, keterpecahan, dan kesakitan. Pengalaman ini diseksualisasikan dalam arti bahwa pemotongan traumatis adalah pemotongan seksualitas, kematian, dan simbolisasi. Tetapi modalitas seksualitas dalam fantasi mendasar yang bertujuan untuk mentransformasikan kesakitan menjadi kesenangan adalah bersifat masokistis dan autoerotis. Fantasi memberikan subjek eksistensi yang minim dan menuliskan kembali pernyataan Descartes yang terkenal, saya berpikir maka saya ada. Menjadi saya menderita maka saya ada. Menjadi saya menderita maka saya ada. Menurut Zizek, agen sosial lelaki dan perempuan beserta tubuh mereka tidak lagi diisukan sebagai isi representasi primordial. Namun secara radikal, kastrasi didefinisikan kembali sebagai sebuah potongan dalam the real yang menghasilkan perbedaan seksualitas, simbolisasi, dan dorongan kematian. Fantasi mendasarkan menciptakan ruang bagi subjek untuk mencari serta mencapai sebuah tempat tinggal yang dapat menampung kesakitan dan trauma dari pemotongan tersebut. Penafsiran awal Zizek tentang fantasi serta tafsir mengenai wanita bangsawan dan Pema Patel sebagai sebuah penyimpangan dan tindakan masokis mendapat dukungan teoritis retrospektif. Kepatuhan dan kesakitan terletak pada akar seksualitas itu sendiri. Inti eksistensi manusia justru adalah non-eksistensi dari kepatuhan kita terhadap dorongan kematian sang lamela, yaitu hidup yang abadi itu sendiri. Nasib manusia malang yang terperangkap dalam siklus pengembaraan yang berulang tanpa hentinya dalam perasaan bersalah dan kesakitan. Lakang menggambarkan cinta ala kerajaan sebagai sebuah pendistorsian bentuk karena membuat yang tampak menjadi sebuah mekanisme sublimasi yang tidak tampak secara wajar. Mengidentifikasikan wanita dengan benda berarti mengangkatnya menjadi sebuah objek yang sublim, meluruskan, menyejajarkan imaji fantasi dengan batas yang simbolik. Titik di mana simbolik mengalami tekanan yang real disebut Lacan sebagai thing, sebagai hasil konfigurasi sublim dari yang simbolik dan yang imajiner. Dengan dorongan kematian di belakangnya, sang lady tampak bersinar, berkuasa, dan semi ilahi, tetapi sekaligus juga tidak terpuaskan, tidak manusiawi, dan mematikan. Singkatnya, sang lady sekaligus diidealkan dan menakutkan. Yang real tidak dapat dicapai bukan karena hambatan atau halangan tertentu, tetapi karena yang real ini secara absolut, secara definisi memang demikian adanya. Zizek mengikuti penjelasan Lacan bahwa cinta adalah kerajaan, adalah sebuah cara menggabungkan yang sublim dalam yang simbolis dengan kenikmatan yang real. Menurut Zizek, hubungan sang kekasih dengan sang lady bukanlah merupakan sesuatu yang sublim, namun sebuah penyimpangan. Karena secara sengaja ia mengkodifikasikan penyerahan dirinya pada objek erotis sang kekasih kerajaan tersebut, seperti seorang masokis mengobjekkan dirinya dalam pelayanan atas cinta, serta mendapatkan rangsangan dari pengamatan ritual. Karenanya sang lady adalah sebuah fantasi yang menyimpang. Dengan demikian bagian penting dari imajinasi kita sekarang persis seperti masa abad pertengahan. Apa yang kita temukan dalam intinya fantasi adalah hubungan dengan hasrat dari the other. Hasrat yang ditampilkan dalam fantasi bukan merupakan hasratku, tetapi hasrat dari the other. Fantasi adalah suatu cara bagi subjek untuk menjawab pertanyaannya, ia itu objek apa sebenarnya di hadapan mata the other. Dalam hasrat the other, yakni apa yang dilihat the other di dalam dirinya, peran apa yang ia mainkan dalam hasrat the other. Singkatnya, fantasi merupakan bukti akhir dari fakta bahwa hasrat subjek adalah hasrat the other. Kata kunci bagi neurosis obsesional adalah keyakinan bahwa tautan realitas disatukan bersama hanya melalui aktivitas kompulsif sang subjek.
Jika ritual obsesif tersebut tidak dilakukan dengan benar, maka realitas akan hancur. Malapetaka yang ditakuti oleh suku Inca dan selalu dihindari oleh mereka tentu adalah munculnya hasrat. Dalam hal ini, neurosis obsesional adalah lawan dari histeria. Ia percaya bahwa segala sesuatu bergantung padanya. Ia tidak dapat menerima fakta bahwa ketidakhadirannya tidak akan mengubah jalannya benda-benda. Sedangkan orang yang mengilhami histeria melihat dirinya sebagai seorang pengamat yang netral. Seorang korban dari kondisi-kondisi tidak beruntung yang lepas dari kehendaknya. Apa yang tidak dapat diterima adalah fakta bahwa kondisi-kondisi di mana ia menjadi korban dapat terulang lagi hanya melalui partisipasi aktifnya. Kembali pengertian fantasi, hal yang pertama harus dilakukan adalah menghindarkan diri dari pengertian fantasi sebagai imaji yang diidealkan yang menyimpan realitas menghebohkan sebagai landasannya. Misalnya fantasi para korporat akan masyarakat harmonis tanpa pertentangan. Fantasi mendasar merupakan sebuah entitas sangat traumatis. Ia mengungkapkan hubungan subjek ke arah kenikmatan, ke arah inti keberadaan dirinya yang traumatis, ke arah sesuatu di mana subjek tidak pernah mampu mengakui sepenuhnya, menjadi akrab, menyatukan ke dalam dunia simbolisme. Penyingkapan publik akan inti fantasi ini memerlukan sebuah rasa malu yang tidak tertahankan yang mengarah pada penghapusan diri sang subjek. Secara mendasar, fantasi tinggal dalam fakta bahwa ia menghancurkan pertentangan standar antara subjektif dan objektif. Tentu saja, secara definisi fantasi tidaklah objektif, merujuk pada sesuatu yang ada secara independen lepas dari persepsi subjek. Namun fantasi juga tidak bersifat subjektif, sesuatu yang termasuk dalam atau menjadi milik intuisi pengalaman sadar subjek, produk dari imajinasi subjek. Jadi fantasi lebih termasuk dalam kategori aneh dari subjektif yang objektif, artinya cara mengadanya sesuatu secara objektif tampak demikian, walaupun bagi kita tampaknya tidaklah demikian. Fantasi adalah sarana melalui mana jiwa menetapkan hubungannya dengan kenikmatan. Fantasi tidak bertentangan dengan realitas. Sebaliknya, fantasi adalah apa yang membentuk struktur yang kita sebut realitas dan menentukan garis bentuk hasrat. Realitas sendiri dapat berfungsi sebagai sebuah pelarian dari perjumpaan dengan yang real dalam pertentangan antara realitas dan mimpi. Fantasi berada di pihak realitas. Di dalam mimpi kita berjumpa dengan real yang traumatis. Demikian mengenai fantasi menurut Jacques Lacan.